Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Zulkarnain dengan nomor NIM 1924153006 dari Universitas Negeri Makassar, Teknik Elektro yang bekerja sama dengan Genetik Komputer of Singapore. Di sini saya berbicara untuk memenuhi kebutuhan tugas saya, dan saya akan menjelaskan tentang cyber etis, etika menggunakan internet. Pertama-tama saya akan membahas tentang perkembangan internet. Internet merupakan kepanjangan dari Interconnection Networking atau yang dirubah menjadi International Networking, yang merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia tanpa dibatasi jumlah unit menjadi satu jaringan yang saling mengakses. Jadi, internet ini dapat menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya sehingga dapat saling bertukar informasi, file, ataupun lain-lainnya. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1973, dan pada tahun 1972, jaringan komputer yang pertama dihasilkan dari proyek DARPA ini lahir dan diberi nama ARPANET. Pada perkembangannya, semakin lama, titik yang dihubungkan dari jaringan ARPANET ini memiliki jumlah semakin besar sehingga protokol yang digunakan saat itu adalah NCP atau Network Communication Protocol, dan sehingga tidak dapat lagi menampungnya. Dan pada tahun 1984, jumlah host pada jaringan internet mencapai lebih dari 1.000 titik. Awal tahun 1990-an, layanan aplikasi di internet pun berkembang seiring peningkatan jumlah pemakai. Alasan mengapa era ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi berbagai aspek kehidupan. Informasi pada internet bisa diakses 24 jam dalam sehari, biaya murah dan bahkan gratis, kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi, kemudahan membangun relasi dan pelanggan, materi dapat diupdate dengan mudah, pengguna internet telah merambah ke segala penjuru. B. Karakteristik dunia maya. Beroperasi secara virtual, dunia cyber selalu berubah dengan cepat, dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat melaksanakan aktivitas tanpa harus menunjukkan identitasnya. Informasi di dalam bersifat publik. Pentingnya etika di dunia maya. Ini yang paling penting untuk dibahas sekarang, bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin saja memiliki budaya, bahasa, adat, istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis, seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dalam melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Harus diperhatikan bahwa internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. D. Etika. Contoh etika berinternet. Netika atau NEQUIT adalah etika berkomunikasi menggunakan internet. The Internet Engineering Task Force atau IFTF adalah suatu komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. Beberapa poin yang diatur dalam netiquette. Netiquette pada on-to-on communication adalah kondisi di mana komunikasi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Hal tentang netiquette berkomunikasi dengan email. Jangan terlalu banyak mengutip. Hati-hati dalam melakukan balasan atau reply. Jika harus menguntit seseorang dalam jawaban email, usahakan menghapus bagian yang tidak perlu dan hanya menjawab bagian-bagian yang relevan saja.
Perlakukan email secara pribadi. Jika seseorang mengirimkan informasi atau gagasan kepentingan Anda secara pribadi, Anda tidak sepatutnya mengirim forum ke forum umum seperti kelompok grup atau mailing list. Jangan membicarakan orang atau pihak lain apa kejelekan. Jangan gunakan CC. Jika Anda ingin mengirimkan email ke sejumlah orang, misalnya di mailing list, jangan mencantumkan nama-nama pada kolom CC. Jangan format HTML. Jika Anda mengirimkan sebuah pesan penting ke rekan Anda, jangan menggunakan format HTML tanpa memastikan program email rekan Anda bisa memahami kode HTML. Jawablah secara masuk akal. Jawablah setiap pesan email secara masuk akal untuk administration. Elektronik mail tersebut terdapat beberapa hal sebaiknya dilakukan. Lakukan publikasi secara tertulis tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilakukan user. Jika dihadapkan pada pesan yang tidak sah atau ilegal, tidak pantas, atau forget traffic dalam pemakaian email, berikan jawaban dengan segera jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pesan yang tidak sah atau ilegal. Tidak pantas dengan segera. Jelaskan aturan-aturan kepada pengguna mengenai kuota disk atau sistem rules yang lain. Selidiki keluhan-keluhan yang terjadi pada pengguna dengan pikiran yang jernih dan terbuka. Netiquette pada one-to-many communication adalah satu orang bisa berkomunikasi kepada orang-orang sekaligus. Beberapa hal tentang netiquette untuk berkomunikasi bagi pengguna user atau mailing list atau NetWest. Bacalah terlebih dahulu mailing list atau NetWest 1 atau 2 bulan data diskusi sebelum memutuskan untuk melakukan posting surat pertama kali kepada mailing list tersebut. Tidak menyalahkan moderator atau pengurus sistem menyangkut perilaku yang dilakukan oleh anggota sistem tersebut. Berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis, bahwa membaca berita dan postingan data, kedua-duanya mengambil sistem daya sistem. Artikel atau tulisan yang akan diposting harus ringkas dan to the point. Buatlah subjek lain yang mengikuti aturan konvensi yang disepakati dalam kelompok komunikasi tersebut. Tidak boleh mengirimkan artikel berbau spoofing atau pemalsuan dan forgeries atau lelucon, kecuali mailing list yang memang bernuansa humor. Beberapa mailing list menyambut atau memperbolehkan posting teks iklan. Usahakan meletakkan signature atau tanda tangan di setiap teks yang diposting. Jika dalam melakukan komunikasi terjadi selisih paham atau perdebatan secara pribadi, peserta lainnya sebaiknya berdebat tersebut melalui jalan pribadi, email to email. Tidak etis dan tidak diperbolehkan mengirimkan teks yang berbau seksual dan rasialis, mengingat anggota yang berada pada komunitas tersebut memiliki budaya, lifestyle, dan keyakinan yang berbeda-beda. Khusus untuk pengguna mailing list, terdapat beberapa netiquette tambahan sebagai berikut. Setiap individu bertanggung jawab untuk melakukan subscribe dan unsubscribe pada setiap mailing list. Jika melakukan pendaftaran pada mailing list, biasanya akan mendapat balasan berupa subscribe message. Secara umum, tidak mungkin kita mengambil kembali pesan yang sudah dikirimkan. Jangan mengirim file yang berukuran besar karena dapat mengganggu sistem. Bagi administrator, mailing list atau NetNoise berlaku netiquette sebagai berikut. Memperjelas aturan-aturan tentang pemakaian mailing list atau NetNoise sejelas-jelasnya tentang bagaimana berlangganan NetNoise, bagaimana mendaftar mailing list, bagaimana melakukan posting, dan sebagainya. Information service, bahwa semua jasa adalah kepunyaan objek. Jika mendapat kesalahan terhadap layanan tersebut, lakukan pengecekan pertama kalian terhadap kondisi lokasi sistem. Pemakaian perlu mengetahui bagaimana file layanan tersebut bekerja pada sistem lokal yang dimiliki.
Pemakaian informasi service harus menggunakan pikiran yang terbuka bahwa di dalam internet terhubung berjuta-juta orang dengan kultur yang mungkin berbeda-beda dengan kultur masyarakat di mana pengguna berada. Tidak menggunakan FTP atau File Transfer Protocol orang lain untuk menyimpan materi kita agar orang lain bisa mengambilnya. Pelanggaran etika berinternet. Jika terjadi pelanggaran etika berinternet berkembang menjadi pelanggaran hukum, maka perangkat-perangkat hukumlah yang akan berbicara tentang saksi yang berikan sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku adalah dikucilkan dari kehidupan berinternet. Itu tadi penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat atau salah ucapan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.